Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah tugas akhir kami tentang analisis laporan keuangan. Saya Mutiara Nurani. Saya Kevin Reza Putra. Saya Haryanti. Kami dari program studi keuangan perbankan terapan Politeknik Negeri Jakarta. Nah, sebelumnya di makalah kami ini kami memasukkan beberapa poin-poin seperti ada pendahuluan, yang dimana di pendahuluan itu ada latar belakangnya, rumusan masalah, serta tujuan penulisan dari makalah ini. Lalu di bab 2 ada mengenai tinjauan pustakanya, yaitu mengenai teori mengenai indikator keuangan, pengertiannya, tujuan, sampai dengan manfaat analisa tren. Lalu ada teori mengenai sumber alokasi dana dan pengertiannya, serta bagaimana alokasi dana bank dari Bank BNI itu tersebut. Lalu ada teori mengenai manajemen likuiditas bank, di mana di situ dijelaskan ada pengertian likuiditas itu apa, lalu ada pengertian risiko likuiditas, serta bagaimana menganalisa laporan keuangan dengan ukuran hasil likuiditas. Lalu kemudian ada teori mengenai kualitas aset dan risiko kredit. Di situ dijelaskan pengertian dari kualitas aset dan risiko kredit serta jenis-jenisnya. Lalu sampai mengenai teori mengenai profitabilitas bank. Di teorinya profitabilitas bank ini ada pengertian dan ukuran profitabilitas tersebut. Lalu ada teori mengenai manajemen permodalan bank. Ada pengertian fungsi sumber-sumber dan bagaimana kecukupan modal bank itu dari modal inti sampai modal pelengkap. Dan ada ATMR pula. Setelah itu ada teori mengenai penilaian kesehatan bank. Ada pengertian kesehatan bank, lalu ada ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum dalam SEOJK pasal 29. Lalu ada prinsip umum penilaian tingkat kesehatan bank umum, tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum secara individu dan konsolidasi. Lalu di bab 3 kita ada pembahasannya. Pembahasannya itu dari hasil analisis indikator keuangan Bank BNI 2018 dan 2019, hasil analisa sumber dan alokasi dana pada Bank BNI 2018 dan 2019, analisis tren, neraca, dan laba rugi Bank BNI 2018-2019, lalu ada hasil analisa manajemen likuiditas pada Bank BNI tahun 2018-2019, lalu ada hasil analisa kualitas aset dan risiko kredit Bank BNI 2018 dan 2019. Kemudian ada hasil analisa profitabilitas Bank BNI tahun 2018 dan 2019. Kemudian ada hasil analisa manajemen permodalan bank pada Bank BNI tahun 2018 dan 2019, dan ada penilaian kesehatan Bank BNI pada tahun 2018 dan 2019. Untuk mempersingkat waktu, maka kami akan lanjut ke halaman pembahasan di halaman bab kesimpulan. Nah, untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mutiara Nurani. Ya, jadi untuk kesimpulan ini, seperti kita tahu bahwa laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang memberikan keadaan tentang posisi keuangan. Nah, dalam rangka membantu para pengguna dari laporan keuangan ini dalam memahami angka-angka yang tertera, maka diperlukan interpretasi laporan keuangan agar bisa memahami apa maksud dari angka-angka tersebut. Nah, bagaimana cara kita menganalisanya? Kami menganalisa laporan ini dilihat dari 7 faktor. Yang pertama dari indikator keuangan, dari sumber dan alokasi dana, dari rasio likuiditas, rasio profitabilitas, kualitas aset dan risiko kredit, manajemen permodalan, dan penilaian kesehatan bank. Nah, untuk yang pertama, hasil analisis kami mengenai indikator keuangan itu adalah dengan menggunakan analisa tren. Yang kita ambil dari Bank BNI pada periode 2018 dan 2019. Sebelum itu kami menentukan total dari aset, total liabilitas, total ekuitas, dan total laba. Nah, kesemuanya ini mengalami kenaikan total dari tahun 2018 ke tahun 2019, baik dilihat dari data individual maupun dari data konsolidasiannya. Lalu, untuk analisis trennya, kami lakukan ini terdiri dari 2 pos, yaitu pos neraca dan pos laba rugi, dengan memakai data konsolidasiannya saja. Kemudian, dari situ kami menyimpulkan bahwa tren pada Bank BNI ini cenderung naik dari tahun 2018 ke tahun 2019, walaupun ada beberapa akun yang mengalami penurunan.
Lalu untuk hasil analisis materi yang kedua, yaitu tentang sumber dan alokasi dana, kami menyimpulkan bahwa PT Bank BNI pada tahun 2019 mendapatkan sumber dana paling besar dari dana pihak ketiga sebesar 626 triliun 236 miliar 719 juta rupiah atau sebesar 74,5% dari total sumber dana. Begitu pula pada tahun 2018 paling besar juga dari dana pihak ketiga sebesar 593 triliun 7 miliar 373 juta rupiah atau sebesar 73,35%. Hal ini menunjukkan bahwa sumber dana BNI ini lebih banyak berasal dari giro, tabungan, dan deposito. Nah, sumber dana yang mahal ini dialokasikan untuk profitabilitas bank, sehingga alokasi untuk profitabilitas BNI itu lebih besar daripada alokasi kepada likuiditas dan operasional, yaitu sebesar 690 triliun 724 miliar 775 juta rupiah atau sebesar 81,86% dari total alokasi dana yang ada. Nah, di 2018 itu tidak jauh berbeda walaupun lebih kecil, yaitu sebesar 666 triliun 775 miliar 691 juta rupiah atau sebesar 82,46%. Nah, untuk dana murah yang mengendap itu dialokasikan juga ke profitabilitas dan likuiditas bank yang terbukti dari likuiditas BNI nomor 2 terbesar dari total alokasi dana. Kemudian dana-dana tersebut kami analisis lagi untuk mengidentifikasikannya yang terdiri dari giro, simpanan, deposito, pinjaman, dan modal yang pada akhirnya kami simpulkan bahwa dana tersebut paling besar berasal dari simpanan, yaitu sebesar 605 triliun 152 miliar 222 juta atau sebesar 71,56% dari sumber dana yang mengalami kenaikan dibanding tahun 2018 yang hanya sebesar 575 triliun 959 miliar 281 juta. Lalu untuk analisis prioritas alokasi dana Bank BNI itu paling besar menggelontorkan dananya ke tertiary reserve sebanyak 539 triliun 862 miliar 76 juta atau sebesar 63,8% di tahun 2019 dan 497 triliun 886 miliar 888 juta atau sebesar 61,58% di tahun 2018. Nah, dari hasil analisis identifikasi dana dan prioritas ini, kami membuat bagan untuk asset allocation approach dan juga pool of fund. Lalu untuk hasil analisis topik ketiga mengenai manajemen likuiditas, yaitu besar quick ratio pada Bank BNI sebesar 20,57%. Ini menunjukkan bahwa Bank BNI tidak dapat membayar kewajiban lancarnya dalam waktu yang singkat. Lalu untuk cash ratio pada Bank BNI itu dinilai sudah cukup baik karena rasionya lebih besar dari 4,5% standar BNI, dari standar penilaian BI, yaitu sebesar 5,47%. Namun, Bank BNI mengalami penurunan pesat dibanding tahun 2018 sebesar 10,6%, dikarenakan jumlah dana pihak ketiga yang terdapat perbedaan cukup besar. Pada tahun 2018 diperoleh FDR sebesar 83,95% dan mengalami kenaikan sebesar 2,26% di tahun 2019 menjadi 86,21%. Hal ini karena adanya kenaikan pada pembiayaan yang diberikan dan dana pihak ketiga. Di tahun 2018, FAR Bank BNI sebesar 61,58%, sedangkan di tahun 2019, FAR Bank BNI mencapai 63,84%. Kenaikan FAR ini mengindikasikan bahwa Bank BNI memerlukan semakin banyak aset total untuk membiayai kredit yang diberikan. Lalu untuk hasil analisis yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Haryanti. Selanjutnya, ini analisis topik yang keempat, yaitu mengenai kualitas aset dan resiko kredit. Dapat disimpulkan bahwa penilaian terhadap kualitas aktiva produktif pada Bank BNI selama 2 tahun berturut-turut, yaitu 2018 dan 2019, sudah sangat baik, dan dalam Bank BNI ini dapat dikategorikan sebagai bank yang sehat karena beberapa aspek penilaian terhadap aktiva produktif sudah memenuhi ketentuan Bank Indonesia. Kondisi ini harus dipertahankan oleh pihak-pihak manajemen Bank BNI agar tetap mengambil langkah yang strategis untuk lebih meningkatkan dan mempertahankan tingkat kesehatan bank di masa yang akan datang. Kemudian untuk hasil analisis resiko kredit dari
banyaknya jenis rumus perhitungan dalam rangka menilai tingkat resiko kredit, dapat kami simpulkan bahwa Bank BNI merupakan bank dalam kategori sehat menurut ketetapan BI, yaitu berada paling rentan 2%. Pokok dari semua perhitungan ini menurut kami ada pada rumus NPL. Dari rumus tersebut kami mendapatkan hasil yang sehat. Namun kami juga mempertimbangkan hasil perhitungan yang lain, di mana hasilnya tidak terlalu beda secara signifikan. Oleh karena itu, kami mengambil titik tengah dari semuanya dan menyimpulkan bahwa Bank BNI merupakan bank yang sehat dalam pemberian kredit dalam tahun 2018 maupun 2019. Maupun ada sedikit penurunan tingkat kesehatan bank dikarenakan semakin meningkatnya jumlah kredit yang diberikan BNI pada tahun 2019 tersebut. Untuk analisis topik kelima, yaitu profitabilitas, dapat didapatkan hasil sebagai berikut. ROA Bank BNI dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan baik dari segi konsolidan maupun individual yang menunjukkan tingkat sangat sehat. Sementara dilihat dari ROE Bank BNI di tahun 2019 mengalami penurunan dari 18,38% menjadi sebesar 15,71% di tahun 2018. Dari sisi individual dan mengalami penurunan dari 17,96% menjadi 15,50% di tahun 2018. BOPO Bank BNI mengalami kenaikan di tahun 2018 ke tahun 2019, di mana pada data konsolidasian mengalami kenaikan sebesar 2,21% dan pada perhitungan data individual mengalami kenaikan sebesar 3,01%. Ini menandakan bahwa BOPO Bank BNI tidak sehat. Kemudian jika dilihat dari rasio perhitungan NPM Bank BNI berdasarkan data konsolidasian dan individual, hasilnya tidak jauh beda, yaitu di tahun 2018 sebesar 23,01%, itu dalam data konsolidasi, dan sebesar 23,36-nya dari data individual. Lalu mengalami penurunan di tahun 2019, yaitu sebesar 21,34% dalam data konsolidasi dan 21,35 dalam data individual. Hal ini menunjukkan bahwa Bank BNI masuk ke dalam kategori bank yang tidak sehat. Rasio NOM pada tahun 2019, Bank BNI memiliki rasio NOM sebesar 2,21% dari sisi konsolidasian dan 2,45% dari sisi individual. Serta pada tahun 2018 sebesar 2,26% dari sisi konsolidasian dan 2,54% dari sisi individual. Nilai NOM Bank BNI berada di peringkat kedua, yaitu sehat. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Pada analisis selanjutnya pada topik ke-6 mengenai manajemen permodalan didapatkan hasil pada cara ke-1. Cara 1 ini CAR Bank BNI didapatkan pada tahun 2018 adalah sebesar 18,61%, lalu mengalami kenaikan pada tahun selanjutnya 2019 menjadi 19,96%. Hal ini menunjukkan bahwa Bank BNI memiliki tingkat kecukupan modal yang sehat karena telah melebihi batas minimum sebesar 10% yang ditetapkan oleh BI. Lalu perhitungan CAR menggunakan cara kedua, yaitu didapatkan hasilnya pada tahun 2018 adalah 18,57%, lalu mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 19,77%. Hal ini menunjukkan bahwa Bank BNI itu semakin sehat tiap tahunnya, karena dia terus mengalami kenaikan pada CAR-nya. Untuk modal inti dan modal pelengkap pada tahun 2018 sebesar 108.899.540.000.000, lalu mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 123.513.611.000.000. Nah, total TMR secara keseluruhan pada tahun 2018 ini sebesar 586.447.236.000.000 dan mengalami kenaikan di tahun 2019 menjadi 626.180.068.000.000. Nah, dalam analisis penilaian tingkat kesehatan bank, kami melakukan penilaian tingkat kesehatan bank BNI secara individu dan dengan penilaian profil risiko, yang merupakan penilaian terhadap risiko inherent dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Risiko yang wajib dinilai itu terdiri dari 8 risiko. Dari penilaian ke-8 risiko tersebut didapatkan self-assessment profile risiko BNI secara individu posisinya 31 Desember 2019, yaitu pada peringkat 2 atau low to moderate, dengan peringkat risiko inherentnya low to moderate dan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko KPMR-nya satisfactory. Sekian dari penjelasan makalah kami mengenai analisis laporan keuangan Bank BNI.
Jika ada kesalahan dalam penjelasan ini, kami mohon maaf dan minta saran dan kritik yang membangun untuk kedepannya agar kami lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.